Bapak Ibu kalau ada yang rada-rada error bisa berkonsultasi kepada beliau, oke? Karena kan masih 7 hari lagi ya, 6 hari lagi, alhamdulillah. Oke, beliau menamatkan pendidikannya S1 di program studi psikologi Universitas Airlangga Surabaya dan S3-nya di program doktor psikologi Universitas Negeri Malang. Jadi tidak diragukan lagi kepakarannya sebagai seorang psikolog. Beliau tahun 2016 sampai tahun 2020 sebagai pengelola laboratorium konseling Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan tahun 2022 sampai sekarang beliau sebagai konsultan psikologi Klinik Pratama UIN Sunan Ampel Surabaya, dan juga beliau berpraktek di Rumah Sakit Siloam Surabaya. Jadi Bapak Ibu kalau mau berkonsultasi gitu ya, ada gangguan psikologis tetangganya ya, bisa dirujuk ke beliau. Baik, untuk menghemat waktu marilah kita berikan waktu kepada beliau untuk memaparkan materi tentang karakteristik pembimbing manasik. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya berdiri boleh? Saya di bawah aja Bapak Ibu sekalian supaya lebih dekat begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ketiban campur ini untuk berikan materi terkait dengan karakter pembimbing manasik haji. Ya, saya yakin di sini Bapak Ibu sudah sering kali liwah-liwi ke Mekah, ke Madinah gitu ya. Saya yakin ya sudah berkondisi di sana. Jadi saya kalau ibu-ibu kemudian biasanya lambungnya sakit begitu ya. Ya, karena apa? Itu hormon kortisol yang kemudian meluber begitu. Nah, kita marah, jantung kita berdebar. Nah, artinya di saat itu kita juga sedang membuat kondisi fisik kita menjadi tidak baik-baik saja. Nah, artinya makanya unsur karakter itu ada emosi, di mana perasaan secara internal yang terpicu stimulus dari luar. Misalnya, ya, panjenengan menghadapi jamaah yang rewel begitu ya, atau sederhana aja kan, jauh ya, ada jamaah yang misalnya dikit-dikit cari toilet, betul? Ya, dikit-dikit cari toilet, kemudian konconya, wah anjay besar, begitu ya. Ini kan sebetulnya adalah ada pemantik stimulus yang membuat situasi tidak kondusif, yang akhirnya memicu jamaah yang lain untuk kemudian wajahnya cemberut kepada jamaah X itu tadi. Iya begitu gitu. Nah, ini kita panjenengan semua sebagai pembimbing haji itu memang adalah tantangan tersendiri untuk tidak kemudian terpicu. Ya. Belum lagi kalau kemudian ada waktunya, misalnya jam sekian harus kumpul di lobi, misalnya mau melakukan umroh misalnya. Ada 1-2 orang gak datang. Nah, bulat di kamar, gak tahu bulat di mana kadang gitu ya. Gitu. Apa ada lagi jamaah yang tiba-tiba dia hobinya nudus? Ada pernah punya jamaah seperti itu Bapak Ibu sekalian? Ya, hilang gitu kan? Nudus gitu kan. Jadi ada cerita tersendiri terkait dengan emosi ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dilalahnya nggak tahu ya, saya itu setiap dari pulang sholat dari Masjidil Haram
selalu ketemu bapak-bapak tua, dan 3 kali bapak itu terus, dan selalu modusnya kesasar, kemudian ID card-nya itu yang ada untuk kesehatan segala macam itu ceblok mesti. Begitu. Sehingga kemudian ada karomnya itu mesti bapak ini, mesti sudah bapak jangan lulus. Nah ini kan sebetulnya adalah tantangan gitu ya untuk bisa mengendalikan. Saya paham bahwa karomnya itu gemes gitu kan ya. Kemudian kalau PPIH-nya sih bapak malih gitu kan, Pak lain kali sama anaknya ya Pak, jadi kebetulan beliau itu sama anaknya gitu. Ya kalau PPIH-nya cuma Pak malih gitu aja yang agak marah-marah karomnya begitu. Nah itu gitu. Jadi ini kalau kita memanjakan emosi negatif itu muncul, ya itu sama saja kita secara tidak langsung mengizinkan untuk itu visi kita pun juga ikut sakit, begitu ya. Jadi banyak beberapa pasien saya juga itu, ya pemicunya misalnya bolak-balik masuk IGD gitu kan, sampai kemudian dokter UGD itu janggal, kenapa sih ini semuanya bagus semua. Biasanya dirujuk ke saya, ya. Ternyata masalah-masalah psikologis di mana dia tidak mampu meregulasi dirinya. Okay. Kemudian berikutnya adalah sikap. Nah sikap ini Bapak Ibu sekalian dari emosi yang tadi secara internal itu dimunculkan dalam sikap. Okay. Ya itu, jadi gregetan, kemudian kan pasti ekspresinya begitu ya. Nah langsung ke perilakunya kelihatan, wajar yang tadinya senyum langsung begitu kan. Dan itu sangat refleks gitu ya. Dan itu sangat-sangat dikendalikan oleh syaraf kita, tidak dalam kesadaran kita begitu. Nah, Bu, kalau dengan Bapak Ibu sekarang kalau pas lagi marah pernah berkaca boten? Ya, wajahnya jelek atau ganteng atau ayu, Bu? Jadi jelek gitu sampai saya percaya. Nah itu, jadi ini kita perlu introspeksi ya, sesekali kalau aku lagi marah gimana sih wajahku gitu ya. Kemudian kepercayaan. Nah kepercayaan ini juga sebagai unsur karakter, dimana ini sebagai suatu komponen kognitif ya. Kita yakin bahwa kemudian misalnya begini, ini kebetulan saya hari ini dalam materi saya disclaimer materi dari Bapak Rektor UIN Ampel Surabaya, jadi terkait dengan layanan lansia. Jadi kebetulan beliau kemarin sebagai petugas haji ya, begitu. Nah, contoh misalnya untuk lansia, ini masalah keyakinan ya Bapak Ibu sekalian, keyakinan, kepercayaan diri dia bahwa nek wis nang Mekah itu nek iso umroh bolak-balik begitu, mumpung begitu, ya mumpung. Padahal nggak peduli kesehatannya, sehingga kemudian diarahkan sudah yang wajib saja. Tapi namanya keyakinan yang dipengaruhi oleh pemikiran kognitif. Nah itu, hal seperti itu Bapak Ibu sekalian mungkin cara menjelaskannya itu bagaimana supaya tidak mengundang emosi, tidak membuat ketersinggungan. Karena apa? Di saat panjenengan menghadapi beliau-beliau itu kan panjenengan juga berangkat dari keyakinan panjenengan juga kan, kepercayaan terkait dengan bagaimana pokoknya dan sebagainya. Nah, tapi keyakinan-keyakinan yang dipunyai beliau-beliau itu juga terpengaruh dari kultur juga, itu juga akan berpengaruh kan. Nah itu, jadi memang apa yang dipikirkan panjenengan semua di saat kemudian panjenengan sampaikan dalam bentuk kata-kata itu akan direspon juga oleh jamaah yang bisa jadi akan satu arah, bisa jadi kemudian arahnya berbeda dipahami oleh beliau-beliau. Ya. Unsur berikutnya adalah kebiasaan ini tadi, yang bersifat otomatis. Ya. Jadi kalau kita contoh misalnya panjenengan sederhananya saja, kalau pulang ke rumah naruh kunci kendaraan di mana Pak? Di meja, dan otomatis jebret gitu ya. Kalau kita ini sudah otomatis seperti itu, biasanya besoknya tidak akan lupa untuk mengambil kembali di situ. Tapi kalau kemudian kebiasaan kita adalah langsung ditaruh sembarangan, esoknya saya yakin itu lupa. Bukan lupanya
bukan karena pikun, tapi karena tidak organize, karena yang namanya kebiasaan kita itu tadi. Nah, itulah panjenengan kita semua di sini juga tidak lepas dari kebiasaan-kebiasaan dan kemauan yang sudah kita bawa, habit kita. Dan itu akan menjadi suatu kesatuan sebagai suatu kepribadian kita, sehingga kemudian kita dikenal oleh orang sekeliling kita bahwa oh bapak ini rajin, oh bapak ini orangnya disiplin, karena itu adalah kebiasaan dan kemauan yang sudah kita tunjukkan. Dan berikutnya adalah konsep diri. Nah, ini adalah yang secara sadar maupun tidak sadar kita tunjukkan. Contoh misalnya, kita dikenal sebagai seseorang yang ramah. Karena apa? Wajah kita selalu tersenyum. Setiap ketemu orang selalu menundukkan kepala. Beda misalnya dengan orang lain itu sombong. Karena apa? Setiap berjalan ketemu orang yang nguyur aja begitu kan. Nah, jamaah kita, Bapak Ibu sekalian, tentunya kan, apalagi kalau panjenengan dalam pembimbingnya, harapannya adalah Pak, saya mbok disopo, betul. Ya, kalau sedikit tidak disopo aja merasa dia, oh aku tidak direken. Nah itu jadi terkait dengan konsep diri panjenengan yang mungkin, ya kan, selama ini kalau dalam kebiasaannya tidak biasa menyapa orang. Di saat panjenengan sebagai pembimbing haji, monggo ayo belajar untuk mulai menyapa. Meskipun mulai dengan senyum aja sudah senang. Ya, jamaah itu macam-macam kan, Pak. Ya, ada yang kemudian yang sewu yang baca gini, aku mas bayar, kok gak direken, ada kayak gitu kan. Nah, itu. Ada yang kemudian yang memang gak direken ya gak apa-apa, yang penting saya tahu bahwa saya dibimbing. Ada yang seperti itu. Ya, macam-macam. Karena memang prinsipnya adalah individual differences. Jadi bahwa setiap orang pasti punya karakteristik yang berbeda-beda. Termasuk panjenengan semua di sini punya karakteristik berbeda-beda, termasuk saya. Okay. Next. Nah, apa saja sih karakter pembimbing haji itu seperti apa sih? Harus memiliki komunikasi yang baik. Nah, pasti itu ya. Saya yakin panjenengan sip semua. Ya, tinggal menyesuaikan frekuensinya dengan jamaah. Gitu. Ya. Kemudian berikutnya adalah adaptif. Situasi di sana itu kan apalagi dengan sekarang ya, kasus yang jamaah haji tahun 2024 kemarin kan semuanya harus banyak sekali ya, tasrehnya, kemudian ada kartu musuh dan sebagainya. Nah, itu sangat banyak kalungnya begitu ya. Kalau saya lihat kalungnya banyak sekali begitu kan. Dan itu artinya berbeda dengan kondisi 2023. Berbeda pula dengan kondisi 2022 pasca pandemi. Tingkat kepadatan juga berbeda. Jamaah prediksi tahun 2025 masih ada sisa lansia. Meskipun kemarin numpuk di 2023 dan 2024, tapi sisa lansia masih banyak juga di 2025. Nah, tingkat adaptasi panjenengan sebagai seorang pembimbing harus melebihi dari jamaahnya. Karena tidak semua jamaah haji itu pernah umroh, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada mungkin 50% di antara mereka adalah baru saat itu nginjak tanah haram. Ya. Sehingga kemudian kaget dan sebagainya. Nah, ada kejutan-kejutan kondisi gitu ya. Meskipun pada saat di sini sudah menjalani manasik haji gitu ya. Nah, tapi kejutan-kejutan itu masih ada. Nah, ini perlu untuk panjenengan membantu mereka untuk bisa beradaptasi dengan bahasa yang dipahami oleh mereka. Kalau istilah anak sekarang adalah harus satu chemistry kayak begitu ya. Ya, harus satu frekuensi. Kemudian berikutnya adalah sabar dan empati. Ya.
sabar bukan hanya sekedar berteori, tapi contohnya tadi misalnya di saat ada yang gak santan sama sesama jamaah gitu ya, panjenengan yang harus bisa kemudian menjadi air bagi kondisi yang agak sedikit memanas itu. Bukan kemudian memancarkan iya mesti bapak ini. Nah kalau sudah seperti itu dalam otak kita muncullah mindset kepada beliaunya itu, akhirnya kita bisa menghadapi beliau pun menjadi agak-agak manyun gitu ya. Nah itu jengkel gitu ya. Jengkel itu terasa loh Pak bagi jamaah itu. Biasanya aduh kok nggak direken begitu ya. Padahal sebetulnya saya yakin panjenengan itu sudah berusaha sebaik mungkin untuk melayani para jamaah dengan baik. Cuma karena berbagai macam karakteristiknya beliau-beliau itu yang kadang-kadang membuat ya kita sendiri juga ada kejutan-kejutan, seringkali ada aturan-aturan yang mungkin berbeda ya setiap tahunnya, bahkan setiap ada keberangkatan umroh ternyata ada peraturan baru lagi kan sangat-sangat dinamis sekarang ya dari pemerintah Arab Saudi itu. Jadi kalau istilah rektor kami mengatakan kalau bertanya tentang kondisi yang di Mekah itu adalah bertanyalah pada jamaah yang terakhir. Jadi kalau mau jamaah haji tanya yang nanti 2025, jangan bertanya pada jamaah haji yang tahun 2021-2022. Bertanyalah pada minimal yang tahun 2024. Ya, meskipun nanti pasti saya yakin akan ada peraturan baru lagi di tahun 2025. Gitu. Nah itulah panjenengan yang memang harus lebih adaptif Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah kemudian berikutnya adalah cerdas emosi. Dan tadi jangan biarkan hormon kortisolnya naik Bapak Ibu sekalian. Caranya bagaimana? Di saat kemudian menghadapi yang tadi, kok mesti bolak-balik nang jeding kan, gitu kan? Itu kan sudah rasanya sudah itu kan bikin meletup sedikit ya, ada percikan api, ya. Cobalah untuk ekspresi ini yang tadinya ini tariklah kiri ke kanan. Nah, dengan panjenengan senyum itu tadi akan mengalirkan ke otak kita bahwa kita tidak marah. Jadi hormon kortisolnya yang mau mengubah itu batal. Ya, senyumnya beli bukan Bapak Ibu sekalian. Gratis kan sudah. Ya. Astagfirullahaladzim, ya sudah. Bu, sabar ya. Temennya memang saya merasakan itu manusiawi kok, begitu saja. Ya, tapi selalu jangan nitik mesti bapak ini, mesti ibu juga saya, Bu ya. Karena kalau kayak gitu itu biasanya jamaah itu seperti itu, begitu ya. Nanti di kamar ada lagi. Di kamar itu kan misalnya ada yang suka AC, ada yang tidak suka AC nih. Lomba mateni ambek ngurungno AC. Betul ya? Ada kan kayak gitu. Nanti lapor nang karone nang karome. Saya mau tuker karena itu nggak suka AC, nah gitu. Nah, ini harus bijak, ya, harus cerdas emosi. Ya, nggak usah diikuti emosinya jamaah Bapak Ibu sekalian. Karena hal-hal seperti itu ada. Ya belum lagi ya macam-macam lah ya di lapangan itu. Ya kasus jamaah keterisut gitu banyak pasti ya. Apalagi kalau rebutan bis habis sholat isya itu, Masya Allah. Ya. Senggol-senggol terus serundul-serundul gitu ya. Ada juga sampai ada saya ingat ya Allah, ini tanah harum. Ya ada yang meso tuh ya ada gitu kan. Meso sambilnya ikut tuh ya ada gitu. Gak ada sih disekut mulai gede gitu kan. Nah itu. Oke. Kemudian sikap toleran. Nah sikap toleran karena sudah cerdas emosi Bapak Ibu sekalian, akhirnya sikap toleran itu akan muncul. Sikap toleran itu bukan toleransi semuanya, tidak ya. Artinya di saat ada seperti itu ya wes lah. Nah kemudian kita bisa mencatat mana sih bapak ibu yang kemudian ya tadi suka sering ke kamar kecil diingatkan, Bu, Pak, nanti ada kan misalnya nanti diingatkan ya temannya itu untuk ke kamar kecil dulu, gitu kan? Itu biasanya. Ada kasus-kasus misalnya sudah ambil nikot, mari ngono, wis budal nang bis, waduh iya opo, gitu kan?
kebelet lagi, nah itu bikin heboh. Kemudian habis mesti ibu iki nah gitu. Ya, yang penting panjenengan nggak usah ikut marah gitu ya. Kemudian problem solving. Nah, dari sikap toleran itu panjenengan akan bisa lebih jernih dalam mengambil keputusan, dalam memecahkan masalah. Kalau dengan marah, ya pasti memecahkan masalahnya juga gerusa-gerusu. Hanya berdasarkan pengalaman masa lalu. Padahal adaptasi harus juga dilakukan karena kondisinya selalu berubah, Bapak Ibu sekalian. Ya saya yakin panjenengan sudah tahu lah daripada saya. Oke. Kemudian yang terpenting adalah tanggung jawab pasti ya. Dengan panjenengan membawa jamaah itu sebagai bentuk tanggung jawab panjenengan. Ya. Kemudian yang terpenting adalah manajemen waktu, Bapak Ibu sekalian. Nah ini tadi. Nah. Pastinya ada beberapa jamaah yang kemudian molor dan sebagainya. Nah itu tinggal berikutnya adalah esok harinya panjenengan memastikan bahwa untuk orang-orang spesial ini diingatkan supaya manajemen waktu panjenengan semua itu tidak kacau dan tidak ada yang namanya konflik antar jemaah. Begitu, next. Nah, Mbak, next. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Ini kondisi, jadi monggo ya nanti kalau panjenengan ingin update terkait dengan kondisi haji yang tahun 2024, monggo jenengan follow Instagram dari ah.muzaki ya, ah.muzaki, monggo di follow. Di situ lengkap sekali karena beliau adalah petugas haji di sana waktu itu. Ini adalah kondisi tahun 2024, di mana tahun 2024 masih fokus pada jamaah lansia dan ditambahkan lagi terkait dengan jamaah risti dan jamaah disabilitas. Apa itu risti? Risiko tinggi dengan penyakit komorbid. Nah, next. Nah ini di Instagram itu juga Bapak Ibu sekalian, jadi monggo panjenengan follow Instagram itu sangat lengkap. Beliau selalu mengupdate beritanya itu day by day. Jadi mulai dari awal di sana sampai kepulangan. Ya, itu banyak sekali informasi yang kemudian akan membantu panjenengan nantinya di saat membimbing haji jamaah di tahun 2025. Oke. Nah, ini termasuk sukses haji lansia nih, beliau nulis di Jawa Post juga. Ini jelas sekali menggambarkan bagaimana kondisi jamaah yang jelas-jelas dia risiko tinggi dengan komorbid, tetapi ada dialog-dialog terkait dengan saya ini nek wis nang Mekah kudu umroh saakeh-akeh, padahal fisiknya tidak kuat. Itu ada jadi bagaimana beliau menjelaskan kepada para jamaah untuk terkait dengan menjaga kesehatan, termasuk juga di situ layanan kesehatan oleh PPIH. Nah, ini juga layanan jamaah disabilitas. Ini jelas juga bagaimana kondisinya. Kebetulan di sini ada jamaah yang buta ya, namanya Aura kalau nggak salah. Nah ini juga ada di Instagram itu. Jadi disclaimer Bapak Ibu sekalian, saya mengambil ini dari Instagram Bapak Rektor Wisma Ampel Surabaya. Next, nah lalu bagaimana terkait dengan layanan lansia untuk risti atau risiko tinggi dan disabilitas? Nah tentunya kesabarannya yang tadi sudah sabar, ini menjadi kesabaran yang ekstra Bapak Ibu sekalian. Ya, termasuk juga di situ panjenengan harus tahu terkait dengan operasional alat bantu. Ya, seandainya panjenengan itu tidak tahu, komunikasikan dengan petugas kesehatan. Ya, karena apa? Di saat kemudian jamaah itu melakukan ibadah, itu kan tidak sepenuhnya dengan panitia dari PPHI ya kesehatannya. Nah, tidak dari mereka, tapi tanggung jawab panjenengan. Tapi mereka secara data
sudah ada nih itu. Jadi kebetulan Ustaz Satar kemarin berangkat tahun 2024 itu yang terbaru. Jadi bisa nanya beliau juga, atau mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang juga jamaah haji tahun 2024 mungkin. Nah kemudian komunikasinya sederhana dan jelas Bapak Ibu sekalian. Jamaah lansia, jamaah risiko tinggi, dan pun yang risiko tinggi itu kan juga rata-rata juga lansia. Ngomongnya kita nggak perlu panjang-panjang, bahasa sederhana jelas yang dipahami oleh mereka. Kalau mereka secara kultur adalah kultur tertentu Jawa atau kultur tertentu Madura yang kemudian atau bahasanya bukan bahasa Indonesia panjang, upayakan ada yang bisa menyesuaikan bahasanya dengan mereka. Ya, supaya apa? Informasi-informasi yang memang terkait dengan safety beliau-beliau itu benar-benar terjaga, Bapak Ibu sekalian. Karena sekali lagi mereka berada di dalam tanggung jawab panjenengan, okay? Itu. Kemudian empatinya tetap ya, dan pengertian dan perhatian kondisi kesehatan kebutuhan khususnya, kemudian tanggap terkait dengan kondisi kedaruratan. Ya, meskipun kartu yang untuk kesehatannya itu ya, itu kan ada tanda ya, merah itu yang risiko tinggi, kemudian hijau, kuning ya. Tetapi tetap harus dalam pantauan. Ya, karena di tahun 2024 kemarin kan juga ada kasus yang nggak apa-apa tiba-tiba kemudian drop, ya, dan akhirnya meninggal. Karena sebetulnya jamaah itu ya, kita tidak boleh berasumsi bahwa mereka sebetulnya tidak semuanya mereka ingin meninggal di sana ya. Sebetulnya mereka juga tetap ingin pulang disambut oleh keluarganya dalam kondisi sehat, begitu ya. Gitu. Oke. Next, ya. Nah sekarang bagaimana berlatih untuk bangun karakter Bapak Ibu sekalian. Next. Nah ini pertama, panjenengan harus mengenali diri sendiri. Saya ini orang seperti apa sih? Oke. Sekarang ya, silakan ditulis 3 hal tentang diri panjenengan 2 menit. Monggo di kertasnya masing-masing. Oke, sampun. Bapak nggak ada blog note? Bapak nggak ada blog note? Oh ada. Ketinggalan di. Ya, harusnya dibawa. Oke. Sampun Bapak Ibu sekalian? Sampun, ya. Apa yang panjenengan tulis nggak perlu dibaca ya untuk panjenengan sendiri. Jadi apa yang panjenengan tulis 3 hal itulah panjenengan, baik itu positif maupun negatif. Ya. Dan itu harus diakui Bapak Ibu sekalian. Karena kita ini seperti ibaratnya 2 sisi mata uang yang diri kita, sisi depan belakang, ya, baik buruk. Ya, itulah diri kita. Dan kita harus kenali dan akui itu dulu pertama. Ya, itulah yang sebetulnya, contoh misalnya dari sisi negatif panjenengan itu tadi, upaya apa yang sudah panjenengan lakukan untuk pakai pancing.
Oke, sampun Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Baik. Nah, sekarang ya, tugas panjenengan adalah kembali dan yakini bahwa panjenengan sudah menjadi lebih baik dengan upaya pengendalian diri itu. Saya kasih waktu 1 menit. Baca, yakini. Saya kasih waktu 1 menit terkait dengan upaya pengendalian diri itu tadi. Oh, monggo Bapak, Nji. Sampun Bapak Ibu sekalian. Sekarang setelah panjenengan yakini, buat dalam 1 kalimat singkat terkait dengan perubahan perbaikan itu. 1 kalimat singkat saja. 1 kalimat singkat saja. Latihan pelan-pelan. Paham ya? Ya karena yang simpul itu jeroan ya. Ya, gitu. Ya kaos kaki sih gak popo ya, kerudung gak popo jeroan. Bapak Ibu sekalian, dimana pemandangan kayak gitu. Wis mek dilu, turun mari ngono mlaku. Nah ini pemandangan ya. Ini ke arah Jamarot ya, itu. Nah ini kondisi di sana. Saya yakin panjenengan sudah paham semua. Nah. Oke, stop dulu di situ Mbak. Stop. Nah, stop dulu di sini. Ini saya ya, ini Bapak Ibu sekalian coba kita membedah ya, karena panjenengan sudah pengalaman saya yakin. Satu seret satu. Nah, ini 1 seret 1. Nah, itu ada kertas Bapak Ibu sekalian, nanti didiskusikan dengan temannya 1 rek ini ya. 1 rek itu bahasa apa ya? 1 garis ini satu kelompoknya ini. Nah, itu adalah ada pilihan-pilihan ya, ada pilihan-pilihan kondisi, ada yang kondisi keberangkatan, ada kondisi kedatangan, entah itu kalau gelombang pertama kedatangannya kan di Medina, kalau gelombang kedua kedatangannya di Mekah, ya terserah nanti. Kemudian ada kondisi di Mina, ada kondisi pada saat wukuf, ada kondisi, nah itu sesuai itu. Panjenengan lingkari salah satu, ya. Nah kemudian ceritakan kondisi, misalnya panjenengan memilih kondisi kedatangan, ya, kedatangan di Arab Saudi. Jenengan lingkari, kemudian jenengan jabarkan problem apa di situ. Kemudian berikutnya tindakan apa yang panjenengan lakukan. Oke, saya kasih waktu 15 menit untuk merundingkan. Nanti kita bisa saling sharing gitu ya. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana mengembangkan karakter yang tepat ya sebagai ya monggo. Naik ke pesawatnya, apakah itu Saudi, apakah itu Garuda ya. Di pesawat ya kondisinya bagaimana, berjubelnya, kemudian antri kamar mandi pesawat misalnya. Nah monggo, sudah.
Oke Bapak, kalau memang sambil mau ngambil untuk coffee breaknya monggo, nggak apa-apa. Ya, waktunya masih ada kok. Gitu. Baik, berikutnya siapa? Monggo, ya. Ini poin yang kami ambil ini tentang penginapan. Jadi biasanya seringkali kredit juga di penginapan. Yang pertama biasanya jamaah itu kebingungan dengan barang bawaannya atau koper. Itu sering. Ini untuk penyelesaian masalahnya kita sebagai pembimbing itu paling tidak menenangkan jamaah dan memastikan bahwa barang bawaannya atau kopernya itu aman. Gitu. Kemudian yang kedua, ini yang lebih sering lagi, jamaah itu seringkali meminta untuk tuker kamar. Ini paling sering. Nah ini kita selaku pembimbing ya, jadi kita pelajari dulu kasusnya. Jadi jika mungkin ada lansia pulang bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin sudah usianya lanjut sekali, ini ingin dekat dengan anaknya ya, ini kita sebagai pembimbing mungkin bisa mengizinkan atau memperbolehkan kalau itu berhubungan dengan ada keluarganya yang tidak memungkinkan ya untuk dipisah. Tapi jika hanya karena ingin dekat dengan teman dekatnya ya, ini kita beri pengertian agar ya paling tidak dipisah memang, jadi biar punya teman yang baru begitu. Yang terakhir biasanya tentang kunci kamar. Nah ini kunci kamar ini kadang dari satu kamar ini sering udur-uduran gitu ya, mencari kuncinya ketika dia mau masuk ternyata teman sekamar di bawah teman kamarnya tapi belum kembali. Nah ini kita untuk menitipkan saja. Jadi kunci kamar itu ketika kita keluar jangan ada yang membawa kunci kamar, tapi langsung ditaruh di resepsionis. Begitu Bu. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bapak. Bapak Ibu sekalian, adakah yang di penginapan case-nya yang melengkapi? Silakan, langsung masuk saja. Ya, oke. Sama kali ini? Beda? Beda, oke. Kita bahas penginapan dulu ya. Jadi paling tidak Bapak Ibu sekalian, ada ketegasan. Kuncinya pada saat bicara terkait dengan penginapan itu ketegasan. Bentuk dari tanggung jawab itu karakter yang harus dibawa juga ya. Jadi kalau memang bukan makromnya, ya kan? Atau misalnya sekedar bersih, ya kita harus tegas. Monggo, case lain di penginapan. Melengkapi ya, saling melengkapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin tentang penginapan ini ada beberapa kasus di mana lansia atau orang yang berkebutuhan khusus itu Bu kadang-kadang belum sampai toilet tapi udah nggak nurutin gitu. Jadi satu kamar najis, terkena najis. Terus yang kedua AC tadi disebutkan contoh yang ini. Kemudian kurang cocok sama teman tadi udah. Kalau tadi kan kepingin motivasinya itu kepingin dekat sama orang. Nah ini motivasinya ingin nggak kumpul sama, nggak cocok sama satu anggota kamar begitu. Nah ya itu. Terus yang ini disclaimer dulu, ini hasil diskusi istimewa ulama bukan kata saya. Ini yang merokok gitu loh. Jadi ada yang ada yang merokok, ada yang enggak, jadi nggak cocok satu kamar gitu. Terus kemudian tentang kedisiplinan
menaruh barang kurang rapi, kurang bersih. Solusi yang kita berikan yang pertama membangun komunikasi dan kekompakan tim kamar. Jadi memahamkan bahwasannya kita berasal dari daerah yang tidak sama, berasal dari perbedaan kultur dan seterusnya. Tujuannya untuk ibadah. Jadi itu lebih diperkuat sehingga muncul empati dan kekompakan bisa menahan diri masing-masing. Jangan sampai di tanah suci istilahnya ya ada hal-hal yang merontokkan pahala. Eman-eman nabungnya udah lama. Jadi motivasi yang tentang karakter itu diperkuat sehingga masing-masing bisa menjaga diri. Terus yang kedua menjelaskan tentang hukum syar'i, bahwasanya kalau misalkan najis, misalkan ya, baik yang fisik, yang zahir ataupun yang batin, intinya dijelaskan gitu. Jadi sebagai pembimbing juga bukan teknis saja, tapi juga mengerti dalil-dalil, kemudian mengerti bagaimana bisa dikomunikasikan ini. Terus membuat kesepakatan bersama. Jadi Pak, tempatnya jenengan ini ya, jangan ke yang lain-lain. Jam berangkat, jam apa, pokoknya dibikin kesepakatan bersama dan kemungkinan-kemungkinan terburuk itu diantisipasi sejak awal. Jadi gitu. Jadi misalkan kalau yang sepuh butuh pampers ya disediain. Mungkin itu yang kami diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menambahkan terkait dengan penginapan dulu? Ya, masih ke penginapan. Begini Bapak Ibu sekalian, kamu gak apa-apa langsung atau di situ aja sulit keluarnya ya Pak ya? Sulit buatan Pak. Dulu, ya bisa dipraktekkan. Terkait tadi yang minta pindah kamar karena saya nggak biasa tidur lampunya itu terang, tapi ini yang lampunya gelap atau ini saya nggak cocok sama teman saya karena merokok, saya nggak cocok karena ini ngorok. Silakan dipraktekkan, berikan penjelasan kepada Bapak Ibu. Silakan Pak. Sehingga kerinduan ini memuncak. Apalagi kena yang tadi payung-payung di Mina tadi ya. Iya, betul. Dan itu sangat luar biasa. Jadi kalau kita melihat taman-taman yang indah di Surabaya itu buat anak muda, ini orang-orang yang veteran yang justru malah semakin seperti anak muda itu. Yang menjadi unik adalah mereka itu membuat kelompok kamar barokah. Dan ini kejadian betul kami merasakan. Kami sempat diusir, diminta kamar barokah itu. Yang menjadi masalah adalah satu kamar ini diisi 3 pasangan, 2 sampai 3 pasangan. Dan itu saya tanya waktu itu, Pak, kenapa ini kok bisa kumpul begini? Loh, kita ini sudah menikah, sudah sah. Nah terus nanti kalau jenengan berhubungan bagaimana? Kalau tanya begitu. Ini karena semua saya diusir waktu itu gara-gara ini semua pindah. Keluarga si A, si B, si C kamar 301. Keluarga si E, F, G di nomor 2 dan seterusnya. Saya ini termasuk yang digeser karena posisi saya tidak bawa istri. Nah istrinya. Ya salahnya bawa istri kan ya. Oke, namun pada waktu itu satu kamar kami itu ada sedikit perbedaan dengan ketua. Ini yang ngajak ngapun dan malah ketua guru untuk membuat kamar barokah ini malah ketua regu yang memfasilitasi dan itu atas izin kiai. Sudah izin sama Pak Kiai waktu itu. Tim untuk segera problem solving. Ya, bentuk tanggung jawab. Ya, ternyata masalah penginapan luar biasa ya. Memang setelah musim haji selesai ya biasanya kamar barokah itu yang jadi itu zaman saya kemarin haji itu juga kayak gitu ya. Itu setelah haji itu kemudian muncul di media sosial itu kamar barokah. Kemudian saya kepo, iya jodoh nanggone hotel itu kan gitu. Nah itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bapak-bapak dan ibu sekalian,
Nama Sudarta Salman dari Sumatera Selatan, Pak. Kebetulan saya dapat tugas membacakan dari senior-senior. Jadi di sini kami mengambil situasi di Madinah dengan gambaran problem, yaitu ketika kedatangan kloter di Madinah. Ada dua hal. Yang pertama adalah sangat ruwetnya pembagian kamar. Kemudian yang kedua, jamaah berebut ingin segera melaksanakan arba'in. Nah, terhadap dua hal ini kami mencoba memberikan jalan keluar. Untuk kasus yang pertama, pembagian kamar, kami melakukan penataan pengorganisasian terhadap karu dan karo. Jadi karu dan karo ini kami kumpulkan untuk dapat memetakan kamar-kamar yang ada, sehingga dengan demikian para jemaah bisa lebih dekat komunikasinya dengan karu-karu itu. Kemudian yang kedua, untuk masalah arba'in, kita mencoba membangun kebersamaan dan meminta kepada jemaah supaya tidak melakukan tindakan atau kegiatan sendiri-sendiri, karena itu akan berbahaya. Ketika seorang jemaah terlepas dari regunya, maka itu akan menjadi suatu hal yang berbahaya. Sehingga kita mencoba untuk membangun kebersamaan, menyampaikan kepada jemaah bahwa nanti kita satu regu akan berangkat bersama-sama. Jadi jangan ada satu dua orang yang duluan atau satu dua orang yang belakangan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang di Madinah yang berbeda? Baik, ada yang posisi di Mekah? Oke, Madinah, silakan Bapak. Masih Madinah ya? Yang berbeda mungkin. Ini melengkapi ya, saling melengkapi. Oke. Silakan Bapak. Katanya suruh kenalan katanya. Siapa namanya dulu sebelum menyampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi dari negara Madura. Oh iya, luar pulau ini. Luar pulau. Jadi orang Madura itu, Pak, Bapak dari Indonesia? Bukan, saya dari Madura. Jadi saya ingin menawarkan solusi ya bagi jamaah haji yang ke Mekah dulu. Biasanya kan habis ke Mekah ke Madinah. Di Madinah itu biasanya sampai 9 hari ya. 9 hari di Madinah itu kadang agak boring, sementara fasilitas ziarah yang disediakan itu hanya kurma, Jabal Uhud, Rogoh, gitu aja ya. Saya menawarkan buat panjenengan yang bergerak di bidang travel juga, di Madinah itu sebenarnya banyak destinasi dan dengan biaya yang sangat hemat, tapi kita bisa nyampe ke berbagai titik. Di antaranya adalah di Urugos, itu kemudian kita ke rumahnya Bait Fatimah, ya, kemudian di Hajim dan lain-lain, banyak sekali. Dan kalau kita pakai bis yang apa istilahnya kalau di Madinah itu poster ya, poster itu 200 rial isi 29 orang, itu lumayan untuk apa ya, daripada terlalu boring ketika berada di Madinah, jadi bisa diajak ke ziarah tambah. Itu aja Bu. Oh ya, ini ternyata ada informasi tambahan. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Apa-apa. Oke, cukup Bu ya. Iya, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang diwukuf di Arafah? Siapa? Tadi ada yang diwukuf Arafah? Siapa? Silakan. Iya, silakan Bapak. Mbak, mikrofonnya minta tolong.
Ya, terima kasih. Nama saya Nasuki dari Bojonegoro. Di antara problem yang ada ketika di Arafah dari rapat dari diskusi tadi adalah jamaah bingung mencari maktab karena tendanya hampir sama. Yang kedua, banyaknya lansia yang sudah mulai sakit, terutama batuk ini yang paling banyak, sehingga ketika di Arafah itu belum batuk. Yang ketiga, di Arafah tempatnya begitu sempit tapi AC-nya kurang sehingga bingung pakai kipas. Yang keempat, problem yang keempat adalah antrian di toilet. Di toilet antri. Kemudian yang kelima, sebagian jamaah sudah mulai bosan dengan makanan karena sudah lelah makannya begitu saja. Kemudian bagaimana tindakan? Yang pertama, kita mengajak pada jamaah untuk sabar, jangan lupa kalau nanti bingung baca istighfar dulu. Insya Allah nanti ya Allah minta petunjuk ya, insya Allah begitu. Ini pernah saya lakukan bingung. Saya ngantar ada orang yang bingung, Pak, ini mereka bingung cari temannya sehingga Bu jangan kok bingung. Jadi itu Bu, akhirnya saya kembalinya bingung. Yang, iya, setelah saya kan agak menggeru, Bu, tolong diingat-ingat toh Bu. Nah kembalinya kebaikan itu sendiri. Nah, itu, saya ingin panjenengan pastinya semoga nanti dan bisa jadi petugas di tahun 2025. Karena Mbak, ya, karena ini Bapak Ibu sekalian, tempat-tempat yang ini itu akan selalu kita rindukan ya, ingin selalu kembali ke sini ya. Gitu. Next yang terakhir ya, ini Bapak Ibu sekalian makna haji mabrur. Seperti saya katakan tadi ya, bahwa seharusnya di saat kita kembali ke tanah air, kita di saat emosi negatif kita nggak sengaja muncul, kita harus kembalikan memori kita saat berikram gitu ya. Karena itu kalau saya lihat itulah makna esensi dari kemakmuran itu. Efeknya adalah lebih pada sehat mental kita sendiri. Nah itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ngapunten sangat apabila ada kata-kata saya yang salah gitu kan, dan tidak bermaksud untuk menggurui panjenengan semua. Kita saling sharing ya, best practice dari panjenengan semua di sini sangat bermakna buat kita semua di sini, termasuk juga buat saya. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih. Oh iya, Bapak Ibu sekalian, non sewu, ini bisa dikumpulkan. Oke, dikumpulkan. Oke, matur nuwun nggih. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Diskusi-diskusi yang sangat hidup sekali. Kami sampaikan terima kasih sekali lagi, kita beri aplaus kepada Bunda kita. Semakin dikumpulkan, baik. Kita sekali lagi beri ucapan terima kasih dengan lagu. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Buat panjenengan semua atas pembelajaran yang panjenengan berikan kepada kami hari ini malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selanjutnya seperti yang saya